Untuk pagi hari ini Smart Listener seperti biasa di spesial program tepatnya di Makassar Insight untuk edisi hari ini di Kamis 4 Maret 2021 kita akan memperbincangkan hal ini dan kami juga live ya secara audiovisual di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, untuk pagi hari ini saya sapa dulu beberapa narasumber yang saat ini sudah hadir di studio dan terima kasih sudah hadir pagi ini. Yang pertama saya sapa dulu. Di sini ada Bapak Mustajab Muji. Beliau merupakan Wakil Ketua Sulsel Bidang Perbankan di RUT PT Togika Graha Bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Mirsa. Iya, saya manggilnya apa nih, Pak? Pak Mustajab ya? Iya, boleh. Iya. Baik, apa kabar, Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Ya. Baik, dan juga saat ini saya juga menyapa di sini ada Pak Akil Rifai. Beliau merupakan owner dari PT Ada Indotama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Akil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mirsa. Selamat pagi. Ya, Selamat sehat. pagi pemirsa. Ya, sehat ya Pak ya. Ya. Smart Listener telah mengundangkan. Baik, dan juga pagi hari ini saya menyapa juga nih, ini cukup lama tidak bertemu ya. Dan pagi hari ini luar biasa Pak Anwar Farouk ini sudah hadir juga di studio, anggota DPRD Kota Makassar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dan Mbak Mirsa. Selamat pagi, semangat pagi. Iya, semangat pagi ya tentunya. Oke, dan pagi hari ini kita juga masih menunggu kedatangan dari Pak Bahtiar Madatuang yang sedianya juga akan ikut berinteraksi ataupun ikut bersama kita ya pagi hari ini. Baik, saya langsung saja ke Pak Mustajab ya. Pak Mustajab ini kalau kita lihat ya dari penghapusan pajak pertambahan nilai atau PPN ya yang diberikan oleh pemerintah yang tentunya ini dimaksudkan untuk bisa membuat bagaimana sektor properti ini kembali menggeliat begitu. Mungkin di gambaran awal nih Pak Mustajab bisa memberikan sedikit gambaran Pak untuk sektor properti selama pandemi COVID-19 ini seperti apa Pak? Ya, makasih Mbak Mirsa. Selamat pagi menjelang siang buat seluruh pendengar Radio Smart FM. Terkait dengan kebijakan pemerintah untuk penghapusan PPN ya, untuk di sektor properti, ini memang kebijakan baru seminggu terakhir ini. Terus sudah dibacakan oleh Ibu Menteri dan Bapak Menteri PU dan Perumahan Rakyat. Penghapusan PPN ini salah satu tujuannya untuk semacam stimulus untuk menggerakkan sektor properti di komersial. Kami yakin, kadang kami optimis dengan kebijakan penghapusan PPN ini dapat menggerakkan sektor properti berhubung kita apalagi namanya kita rasakan selama pandemi ini memang sektor properti khususnya di sektor komersil memang sangat terasa sangat terpukul ya. Jadi harapan kita di tahun 2021 ini seiring dengan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi kita dan berharap pandemi ini segera berakhir, sektor properti khususnya di komersil bisa bergerak lagi. Dan kami sangat yakin dan optimis bahwa kebijakan ini saya sampaikan tadi bahwa kebijakan penghapusan PPN itu bisa menjadi trigger atau apalagi namanya pemicu untuk bergeraknya kembali sektor properti. Kalau Pak Mustajab sendiri melihat ini bagaimana Pak untuk kebutuhan akan rumah khususnya di Sulawesi Selatan untuk saat ini Pak? Kebutuhan rumah Sulawesi Selatan kalau kita bicara sektor komersil ini khususnya di wilayah Makassar ya, itu di kota-kota besar ini karena memang pasarnya untuk sektor komersil ini kan di kota-kota besar. Ini memang sangat besar Mbak Mirsa. Kalau data di tahun 2017 untuk realisasi apalagi namanya realisasi kredit untuk di properti itu kurang lebih sekitar 17T. Itu saya kira angka yang sangat besar. Cuma memang untuk di awal tahun ini data untuk terkait dengan realisasi rumah khususnya untuk rumah komersil memang kita belum, karena biasanya data itu kan di apalagi namanya di bulan ketiga atau per triwulan per kuartal atau semester atau per tahun kan biasanya kita mengajukan ke lembaga pemerintah untuk pengajuan data. Tapi kalau bicara mengenai potensi pasar khusus untuk rumah komersil baik di wilayah Makassar maupun daerah Kabupaten Penyangga yang ada di Makassar ini, saya kira
apalagi namanya masih sangat besar. Backlog kita untuk rumah di Sulawesi Selatan, data terakhir di tahun 2015 itu sekitar 350.000, dan boleh diasumsikan sekarang mungkin kurang lebih sekitar 400.000, kurang lebih seperti itu. Cuma memang sampai di tahun 2020 kemarin data terupdate untuk backlog kita memang belum kita dapatkan lagi selain di 2015 terakhir ya, yang kurang lebih 350.000. Jadi kalau bicara mengenai potensinya Mbak Mirsa masih sangat besar. Oke. Kalau dilihat untuk arah pembangunan sekarang bagaimana itu Pak? Untuk arah pembangunan untuk perumahan di Sulawesi Selatan ini, khususnya di Makassar, Pak. Kalau khususnya di Makassar, memang kalau kita bicara Makassar, memang kita bicara tentang rumah komersil. Ya. Di beberapa kabupaten, Goa dan Maros juga kan ini sahabat saya juga, Pak Abdul ini kan juga selalu bermain di komersil di wilayah penyangga di Kabupaten Maros. Tapi kalau kita bicara terkait dengan di Makassar, kawasan pemukiman, daerah pengembangan masih berkisar di Kecamatan Biringkanaya, Tambalan Ria dengan kecamatan di wilayah Kecamatan Barombong ya, atau sekitar wilayah selatan ya, atau sebagian di daerah Kecamatan Manggala. Jadi kalau kita bicara secara apalagi namanya potensi pasar terbesar, didominasi untuk wilayah timur Makassar, khususnya di daerah Biringkanaya maupun di daerah Tambalan Ria. Itu bisa apalagi namanya bisa konfirmasi itu karena terkait dengan fasilitas yang ada di kawasan di wilayah timur Makassar ini, baik dari bandara, ada terminal, terus yang kedua juga jalur apalagi namanya jalur masuk masyarakat itu kan, kalau daerah wilayah timur seperti Peringkat Tambalan Ria itu kan apalagi namanya berasal dari 5 provinsi. Beda kalau yang di daerah sini berasal dari 4 atau 5 kabupaten. Jadi memang potensi urbanisasinya memang sangat tinggi. Sangat tinggi. Kebutuhan akan rumah di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar ini masih cukup besar begitu ya. Peluang atau potensi untuk sektor properti ini masih sangat berkembang begitu di wilayah ini, Pak. Nah, ini terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ya untuk PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Sebenarnya untuk mekanisme pemberian insentif PPN ini seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan Pak Mustajab? Secara juknisnya kita belum ya. Belum. Tetapi secara normatifnya aja bahwa ketika rumah dijual tanpa batasan PPN, dengan mengacu pada aturan yang yang sudah disampaikan oleh pemerintah, saya kira itu bisa menjadi lampiran untuk pelaporan dari teman-teman pengembang pada saat pengajuan laporan pajak setiap bulan atau setiap tahunnya kan, bahwa mulai tanggal di Maret 2021 ini hingga 31 Agustus itu memang diberlakukan free PPN untuk rumah dengan batasan harga di bawah 2 miliar. Dan khusus untuk di atas 2 miliar itu diberikan free PPN sampai 50%. Nah, bisa dibayangkan Pak Mirsa kalau 10% itu kan dari transaksi 1 miliar, misalnya harga jualan kita 1 miliar atau 900 juta itu kan sudah sangat besar kan. Kalau 1 miliar berarti sekitar 100 juta. Potongannya Pak? Potongannya khusus untuk dibayar di PPN. Belum lagi promo-promo. Saya yakin teman-teman pengembang memberikan promo-promo di masa pandemi ini bagaimana agar supaya jualan mereka bisa terjual, bisa laku. Oke. Itu untuk harga jual yang paling tinggi ya. Batasannya itu 2 miliar Pak? Yang free 100% PPN. Free 100%. Iya. Kalau yang free kalau yang di atas 2 miliar sampai 5 miliar itu dia free di 50%. 50%. Ya, kalau untuk yang 5 miliar ke atas itu belum ada regulasi. Oke, jadi untuk sekali lagi ya, untuk insentif relaksasi PPN perumahan ini, itu untuk mekanisme pemberian insentifnya itu dilihat lagi ya. Jadi 100% itu ditanggung pemerintah untuk rumah yang dengan paling tinggi harga jualnya itu 2 miliar, kemudian untuk 50% ditanggung oleh pemerintah, itu harga jual di atas 2 miliar sampai 5 miliar. Iya, betul. Baik, saya mohon izin dulu, saya ke Pak Akil. Gimana Pak untuk saat ini penjualan rumah selama pandemi, kemudian pada awal tahun ini seperti apa Pak Akil? Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran Pak. Terima kasih Pak Mirsa. Untuk penjualan rumah di tahun ini, ketika kita mengukur penjualan tahun kemarin, itu ya tahun ini katakanlah prosesnya sangat cepat. Untuk komersial ya, yang tadi kaitannya dengan Menteri Keuangan, penghapusan tentang PPN
itu sebenarnya memancing kepada pengusaha. Dengan membangun perumahan ini kan, sektor perumahan kan memancing 174 pengusaha lainnya. Ada 174 industri cat misalnya, industri bata ringan, baja, besi. Ada 174 itu item yang naik, yang akan dia pancing dengan adanya kebijakan pemerintah ini untuk penghapusan pajak, khusus PPN-nya yang tadi sudah dijelaskan. Jadi memancing sektor konstruksi begitu, betul, Pak? Ya. Memancing di situ sebenarnya. Ketika sebenarnya kebijakan yang banyak yang menilai kontroversi, kebijakan ini di tengah misalnya pertumbuhan ekonomi yang lagi down, ya, itu kemudian pajak dari sumber pendapatan negara kok dihapuskan gitu, ya kan? Tapi dari sisi lain itu ada beberapa sumber yang dipancing. Katakanlah industri-industri yang terkait dengan pembangunan perumahan ini, tadi yang saya katakan tadi itu, bahwa pabrik cat, pabrik besi, itu kan semua sudah laku. Ini semua omsetnya akan naik. Nah, itu saya kira. Terus kemudian, untuk penjualan saya kira tadi yang sudah dijelaskan Pak Mustajab, 2 miliar ke atas, memang 2 miliar ke bawah yang free itu di Makassar memang masih sangat bagus penjualannya. Beda kalau di daerah misalnya, daerah penyangga itu, ketika berbicara harga rumah misalnya angkanya menyentuh 2 miliar, saya kira itu di situ peminatnya, kemudian daya beli juga di daerah itu. Kemudian orang pikirannya berinvestasi memang ke Makassar. Yang daerah-daerah itu ketika menyebut harga misalnya 2 miliar, orang sudah tidak begitu tertarik. Maka kami daripada developer ini selalu men-setting pembangunan rumah itu di bawah, kalau di Makassar itu rumah komersial, beda dengan di daerah. Saya kira itu, Pak Bagesa. Ya, oke. Ini ya Pak ya, untuk penggratisan ya selama 6 bulan ya, yang memang diperuntukkan untuk rumah komersil, seperti yang diinformasikan oleh Pak Akil tadi ya. Memang ini kembali memancing ya, kembali menggairahkan sektor konstruksi begitu. Ya, Pak, sebenarnya pada saat menentukan harga jual suatu rumah itu apa-apa sih biaya-biaya yang memang harus dipertimbangkan juga Pak, untuk menentukan harga jual suatu rumah begitu Pak? Jadi untuk menentukan itu kan ada aspek teknis dan non teknisnya. Teknis itu ya kira-kira sangat dipengaruhi harga dasar tanah, biaya land clearing misalnya, kemudian spesifikasi bangunan, berapa total habis biaya yang diperlukan untuk jadinya suatu rumah itu. Yang non teknis ya perizinan, IMB dan lain-lain. Nah, ini juga biasanya besar juga ini. Terkadang juga di daerah-daerah ya, biasanya saya lihat beragam, tidak seragam itu. Di Makassar kebijakannya lain. Misalnya di daerah penyangga itu seperti dikatakan Pak Anu tadi, Maros apa dan lain-lain sampai ke bawah itu, pare-pare apa itu lain. Kebijakannya juga berbeda-beda Pak? Biasa tidak seragam juga. Ini saya tidak paham juga kenapa bisa beda-beda padahal itu ya. Nah, tapi itu tadi yang salah satu itu menentukan harga, itu dihitung dari harga pokok produksi tadi ya, termasuk PPN PPH di dalamnya, BPHT ini. Nah, itu tadi yang menentukan itu. Jadi untuk harga pokok rumah itu include ya dengan PPN ya? Include semua, kita hitung di situ semua. Oke, baik, kita masih lanjut lagi ya untuk perbincangan kita di pagi hari ini dari Pak Akil dan juga Pak Mustajab, dan sebenarnya saya ke Pak Anwar ya. Baik, kita break dulu ya untuk sesaat, dan smart listener Anda juga nih yang ingin bergabung ya bersama kami pagi hari ini, mungkin pendapat Anda juga bisa berkomentar ya pagi hari ini dengan tema kita untuk pagi hari ini, geliat rumah komersial pasca pandemi ya. Bagaimana masukan Anda, silakan ya. Apakah Anda juga berencana untuk membeli rumah ya di awal tahun ini, tentunya dengan adanya potongan ya yang diberikan oleh pemerintah itu berlaku ya selama 6 bulan ya. Oke, kita break, dan baik smart listener, untuk tema kita hari ini yaitu geliat rumah komersial pasca pandemi. Kita masih bersama dengan beberapa narasumber di studio pagi hari ini. Di sini ada Pak Mustajab Muji, kemudian masih bersama dengan Pak Akil Rifai, kemudian ada Pak Anwar Farouk, dan juga saya mengucapkan selamat datang juga untuk Pak Bahtiar Madatuang ya, salah seorang pengamat ekonomi yang tentunya kita ajak berbincang juga untuk pagi ini. Baik, saya lanjut lagi ya. Saya mungkin langsung saja ke Pak Anwar Farouk dulu nih.
Oke, sebentar ya Pak Batiar ya. Oke, Pak Anwar Farouk, dengan adanya kebijakan dari pemerintah ya, dengan penggratisan PPN ini. Nah, menurut Anda seperti apa nih Pak Anwar? Terima kasih Mbak Mirza. Alhamdulillah mendengar hal ini, Yeah. kami dari DPRD Kota Makassar menyambut baik. Artinya apa? Dari apa yang Pak tadi dijelaskan, bahwa ini menstimulus 174 pengusaha-pengusaha lain yang ada di lingkaran yang bekerja di perumahan itu. Nah, itu yang pertama. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah ya melalui Menteri Perekonomian dan juga Menteri Keuangan, ini kebijakan ini sangat bagus ya untuk diberlakukan kepada masyarakat. Kenapa? Karena ini meringankan beban masyarakat. Ini yang kita lihat bahwa di masa pandemi ini, di mana perekonomian lesu, ya, kemudian ada stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini merupakan bantuan yang sangat bagus, baik kepada pelaku sektor properti maupun kepada masyarakat secara luas. Seperti itu. Harapannya seperti itu ya Pak Anwar. Kalau begitu saya izin lagi ke Pak Batiar. Pak Batiar, baik. Ini kalau dilihat dari awal tahun ya. Kalau dari hasil pengamatan dari Pak Batiar untuk aktivitas ekonomi ini di sektor apa Pak yang mulai menggeliat begitu selama pandemi ini? Oke. Ya ini kan sekarang kan new normal kan. New normal. New normal itu sebenarnya kalau teori new normal itu ketika pandemi, kalau kita lihat kurva kan, ketika pandemi itu turun, maka pemerintah atau government itu bisa buat kebijakan atau polisi new normal. Harusnya begitu. Harusnya seperti itu. Tapi kalau saya lihat di kita sekarang ya memang fundamentalisme ekonomi kita kan berbeda dengan di negara-negara maju kan, atau negara tetangga. Makanya sebenarnya mereka itu tidak dalam kondisi bagus, mereka lepas kebijakan new normal. Tapi karena mereka base ekonominya bagus. Kalau kita di Indonesia, kurva sebenarnya belum menandakan posisi stabil Kalau dalam kurva pandemi itu kan ketika dia kurvanya belum melandai, kita berani dengan new normal, dan itu kita lakukan sebenarnya untuk bagaimana menyelamatkan ekonomi, karena kan semuanya sektor hancur. Nah, makanya kan pemerintah keluarkan kebijakan high immunity kan. Jadi siapa yang kuat imunnya dia yang bertahan, yang tidak tewas kan begitu kalau bahasa ekstrimnya. Tapi nggak apa-apa. Jadi sekarang kan kita udah masuk di era sekarang, era new normal, di mana pemutusan pandemi ini juga berjalan dari aspek kesehatan, ekonomi juga kita berjalan. Nah, makanya kan kemarin kan pertumbuhan ekonomi kita di Makassar itu sempat, Sulsel Makassar kan sempat turun kan, bahkan sempat minus. Minus. Nah, sekarang dengan kemarin itu Pak Properudi PJ Wali Kota agak berani sih dengan melepas kebijakan new normal, tapi ya berdampak bagus buat pengembangan ekonomi kita. Ekonomi kita kan bergeser dari minus sekarang kan ke ya tidak seperti tahun-tahun lalu kan kita pertumbuhan ekonomi sampai 8%, bahkan di atas rata-rata ekonomi nasional. Sekarang ya karena musimnya pandemi kita sudah 2-3%, tapi kan kita sudah keluar dari bayang-bayangan kegagalan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi minus. Nah, terkait dengan sektor apa yang mulai menggeliat begitu Pak? Sekarang sektor yang menggeliat kan pasti sektor-sektor yang terkait dengan konsumtif kan, seperti kan mall dibuka kan, di mana selama ini UMKM kan sempat terjerat kan, mereka tidak bisa mendapatkan akses ekonomi seperti biasanya karena orang dilarang berkumpul dan lain sebagainya. Nah, sekarang dengan adanya kebijakan new normal itu, sektor itu bisa kembali normal kembali menurut saya. Nah, yang kedua yang agak kembali normal adalah private corporate itu, yang perusahaan-perusahaan swasta kan. Kan selama ini kan mereka rumahkan karyawan. Nah, dengan adanya kebijakan new normal karena aktivitas ekonomi kembali bergeliat, nah mereka sektor ini kembali agak bagus. Meskipun sebenarnya tidak diprediksi bagus seperti kemarin kan, karena kan rata-rata korporasi yang bisnis, ya termasuk juga teman-teman mungkin di REI yang selama ini rumahnya umpamanya bisa
cepat terserap kan, cepat laku tanda petik, selama ini kan pasti berkurang. Itu memang karena ketahanan ekonomi kita yang problem. Ketahanan ekonomi itu berpengaruh dengan daya beli masyarakat. Selama ini mungkin mereka bisa cicil di bank kan, dengan adanya pendapatan mereka per bulan, tapi dengan problem pandemi itu mereka pasti akan berpengaruh. Dan ini bukan hanya di Makassar, hampir semua di Indonesia. Nah, memang kebijakan ini harus berani, karena kita secara fundamentalisme ekonomi kita belum bisa menyamai negara-negara maju. Jadi ya itu high immunity, tapi kan udah terasa. Nah, yang berikutnya adalah tentang kebijakan pemerintah tadi Pak, tentang PPN gitu kan. Nah, ini sebenarnya bagus sekali. Makanya dalam kondisi seperti ini, salah satunya untuk melakukan recovery ekonomi secara cepat adalah adanya stimulus negara, seperti penghapusan PPN. Nah, kemarin kan juga ada bukan lagi ya diskon ya PPN untuk mobil itu Pak, itu kan dikeluarkan oleh untuk kendaraan ya? Ya, untuk kendaraan di Kementerian Keuangan. Kalau saya sebenarnya harus di semua sektor Pak, semua sektor. Apalagi saya lihat OJK udah bisa 0% DP. Hanya kan saya nggak terlalu update kalau di REI ini kan. Kalau REI sebenarnya kalau saya begini, ini pemerintah sebenarnya sektor-sektor yang menurut sektor-sektor ekonomi yang sangat strategis bisa membangun ekonomi kita, maka di situ harus ada stimulus. Harus ada stimulus. Karena kalau enggak, rakyat pasti tidak bisa mengakses apa yang dia butuhkan, khususnya di sektor-sektor properti kan. Hari ini kita diskusinya tentang bagaimana sektor properti kan, khusus rumah komersil di pasca pandemi ini. Nah, kalau saya memang harus ada dukungan pemerintah, khususnya karena kan hampir 80% kan orang kan ngambil di bank kan, di bank. Nah, harusnya ada sebenarnya semacam kebijakan atau polisi, apakah itu dalam bentuk tingkat suku bunga dan lain sebagainya, supaya masyarakat bisa mengakses. Jadi banknya juga untung, masyarakat untung, karena mereka bisa mendapatkan apa yang diinginkan, khususnya properti. Pengusahanya juga untung. Harus begitu. Karena selama ini ya semua harus begitu. untung. Karena kan ekonomi harus begitu. Karena selama ini kan dugaan kita kan bank yang banyak untung besar kan. Gitu. Oke lah karena dia bisnis, tapi di era pandemi ini nggak bisa begitu. Karena ini sangat berbahaya. Seperti yang diinformasikan tadi ya oleh Pak Batiar bahwa selama pemberlakuan PSBB tahap pertama, tahap kedua, dan sekarang ini pemerintah juga pemerintah daerah ya membuka beberapa bidang bisnis begitu, tapi tetap dengan pembatasan jam operasional begitu. Dalam artian apakah ini juga serta-merta bisa meningkatkan aktivitas konsumsi masyarakat begitu, Pak Batiar? Iya, jadi itu misalnya kan jadi memang kalau di kita di Indonesia khususnya di Makassar, ya kita harus lakukan itu Mbak, karena nggak bisa kalau umpamanya kita tetap lockdown atau PSBB, pasti ekonomi kita hancur, itu pasti hancur dulu lantah. Nah sekarang aja dengan pembatasan jam kemarin kan, jam kerja itu kan sempat terasa, seperti bisnis-bisnis UMKM yang notabene kafe apa semua kan rata-rata kan mereka kan banyak yang ngopi, banyak yang beli kan di saat malam hari, dibatasi sampai jam 5 atau jam 7, habis mereka yang kalah. Nah ini kan sempat viral kemarin kan di medsos. Jadi memang ya pandemi ini kan sesuatu yang luar biasa meluluhlantahkan ekonomi kita. Apalagi kan kita ini kan ekonomi kita kan ekonomi kita ini kan diharap yang paling banyak berkontribusi itu konsumtif. Nah, konsumtif kan yang paling banyak berkontribusi. Dalam artian di awal tahun ini itu sudah mulai terlihat ada awal tahun kemajuan. Ini bagus karena pemerintahnya berani. Kita new normal itu ya artinya ya itu konsepnya kan high imun. Yang penting rakyat protokol COVID-nya bagus, insya Allah mereka tidak kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas konsumsi dan juga ini akan semakin tinggi gitu ya. Nah di saat begini selain kebijakan PSBB itu, dengan new normal itu pemerintah kasih stimulus, seperti umpamanya tadi di OJK kan, khususnya di bidang perbankan itu, harusnya masyarakat dimudahkan untuk mengakses kalau mereka ingin beli rumah, khususnya rumah-rumah komersil, banyak kan sebenarnya. Itu banyak kemudahan yang bisa diberikan begitu ya. Baik, saya minta. Tapi harus sustainable Mbak, nggak bisa 1-2 bulan, harus berkelanjutan terus. Berkelanjutan ya sama pandemi ini ya. Baik, saya ingin bagaimana tanggapan dari Pak Mustajab? Saya kira sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anwar ya. Dengan Pak Bahtiar. Dengan Pak Bahtiar, Pak Bahtiar. Terkait dengan diskusi kita hari ini tentang rumah komersil, Mbak, khususnya kebijakan penghapusan PPN ya, jadi penghapusan namanya karena memang sama sekali dihilangkan ya.
Saya dari Real Estate Indonesia dari awal kita sudah berharap sebenarnya hal yang demikian sebagai langkah untuk menstimulus, untuk memicu sebagai pemacu untuk sektor usaha yang lain. Karena disampaikan tadi oleh Pak Anwar, teman saya juga, Pak Aki, bahwa ada sekitar 170 sekian industri ikutan yang terlibat di sektor properti. Nah, kalau dia 100 sekian ini semua bergerak, karena kan muaranya ketika terjadi penjualan kan pasti yang dari apalagi namanya dari hulunya juga ikut bergerak kan. Nah, itu sangat apalagi namanya memberi dampak kegiatan ekonomi yang sangat bergerak, yang sangat luar biasa. Oke, Pak, untuk yang sektor ataupun insentif yang diberikan untuk PPN ini itu berlakunya sampai kapan sih Pak? Mulai kapan dan sampai kapan Pak? Kalau masa berlakunya mulai di bulan Maret ini, di Maret sampai di 31 Agustus, jadi sekitar 6 bulan. Kita tidak tahu apakah kebijakan ini nanti akan di seperti harapan beliau tadi, apa namanya, jangan kelanjutan. Nah, kita tidak tahu sampai kapan. Cuma kan ini kan juga kita harus realistis bahwa PPN ini kan sumber pendapatan negara. Harapan kita mungkin bisa memberikan gambaran juga Pak untuk pemberian ataupun untuk PPN ya, untuk para pengusaha itu seperti apa sih ketentuannya sebenarnya Pak? Ya, PPN ini kan diberikan kepada pengusaha atau sektor usaha yang tergolong kelompok masuk kategori PKP, ya, pengusaha kena pajak. Jadi tidak serta-merta setiap orang yang melakukan transaksi penjualan rumah komersil, khususnya perorangan, itu dipungut PPN, tidak. Jadi ini hanya berlaku kepada pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak diberikan tanggung jawab oleh negara, diberikan kewajiban untuk memungut kepada konsumen PPN sebesar 10%. Itu setelah melalui tahapan kategori. Jadi penilaian pengusaha yang masuk ke PKP itu yang memiliki omset tertentu. Per hari ini apalagi namanya omset yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu bahwa pengusaha yang memiliki omset 4,8 miliar ke atas itu ditetapkan sebagai, sudah bisa ditetapkan sebagai PKP. Jadi ketika omset penjualan rumahnya misalnya sudah mencapai 5 miliar dalam setahun ya, maka di tahun 2020, maka di tahun 2021 sudah bisa diajukan sebagai atau mengajukan diri sebagai PKP, dan itu sudah memiliki kewajiban untuk memungut PPN pada setiap transaksinya. Oke, Pak Mustajab, kalau dilihat dari pemerintah memberikan insentif ya dalam penggratisan PPN ini, peluang atau potensi menggeliatnya harga rumah komersil seperti apa yang Bapak lihat? Misalnya potensinya kalau segi besarannya kita belum bisa ini memberi gambaran begini, apalagi namanya Mbak Mirsa ya. Tetapi kami optimis dan kami yakin bahwa dengan penghapusan PPN ini kan secara tidak langsung ibaratnya ada diskon 10%. Kan? Ada diskon 10%. Iya, karena setiap kali kita melakukan transaksi dari harga rumah 1 miliar, maka pada saat melakukan transaksi penjualan, konsumen harus menyiapkan 100 juta atau 10% dari jumlah penjualan tersebut, dan itu bukan dari hasil realisasi akad kredit. Kalau misalkan itu dijual melalui mekanisme akad kredit di bank kan, jadi mereka harus menyiapkan uang tunai. Nah, bisa dibayangkan selama ini jangankan untuk membayar PPN 10%, untuk menyiapkan uang muka kepada dari konsumen sebesar 10% saja itu luar biasa sulitnya. Sehingga Bank Indonesia memberikan kebijakan 0% DP. Nah, ini kan apalagi namanya keputusan atau kebijakannya bergayung bersambut. Ketika BI mengeluarkan kebijakan 0%, maka stimulus dari bank, apalagi namanya dari Menteri Keuangan memberikan PPN free ya, dihapus. Sebab tidak ideal kalau di sini misalkan untuk menyiapkan uang muka saja susah. Sementara Menteri Keuangan masih tetap menagih gitu loh uang PPN 10% ini. Iya. Oke, Pak Anwar, gimana Pak? Ya. Gayung bersambut, artinya kalau saya melihat di sini semua untung, artinya masyarakat terbantu, sektor properti menggeliat, sektor penunjang properti itu juga bergerak, yang mana itu mengurangi pengangguran. Sekarang kan banyak yang menganggur masyarakat, tidak ada kerja, tukang batu, tukang kayu berhenti, karena tidak bisa pandemi alasannya gitu. Karena apa? Sedikit yang beli rumah, kebutuhan perumahan jadi berkurang gitu. Nah, dengan adanya stimulus ini disertai juga dengan adanya nol DP, DP 0. Nah, kemudian juga PPN-nya berkurang. Nah, bukan berkurang, malah untuk yang kurang dari 2 miliar itu dihapuskan. Nah, semakin menggeliat ini. Nah, jadi satu sektor ekonomi
di Indonesia ini jadi terbuka peluangnya. Tadi dibilang 174 ya sektor penunjangnya itu, usaha penunjang itu menjadi hidup. Nah, ini yang kita harapkan, dan kami dari sebagai wakil rakyat ini menyambut sangat baik ini inisiatif dari pemerintah dan apa yang dilakukan untuk saat ini. Nah, seperti tadi satu lagi, ini harus sustainable, berkelanjutan. Nah, ini mungkin pemerintah mau melihat dulu dalam rentan 6 bulan ini bagaimana prospeknya. Kalau dia bagus dilanjutkan lagi. Nah, ini mudah-mudahan juga gayung bersambut, artinya semuanya senang dan menguntungkan. Masyarakat jadi senang, properti jadi mengeliat, sektor usaha, sektor kerja juga jadi karena ini kan efek domino. Ya. Nah, begitu perumahan ada, jadi ditempati, ya ada pedagang, penjual kelontong, penjual bakso juga ada di situ, penjual mainan anak-anak juga ada. Itu dalam satu kompleks gitu Pak ya. Ini berjalan terus. Nah, ini yang kami melihat bahwa ini merupakan terobosan yang sangat bagus untuk dilakukan. Oke, itu untuk rumah komersial ya, harapannya seperti itu. Bagaimana dengan mungkin dari Pak Anwar bisa memberikan masukan juga ya. Ini bukan hanya insentif yang diberikan untuk rumah komersial saja Pak ya. Bagaimana dengan rumah subsidi? Mungkin ini juga menjadi harapan masyarakat begitu ya Pak Anwar ya. Ada insentif juga diberikan oleh pemerintah. Silakan Pak Anwar. Kalau kita mendengar bahwa rumah subsidi sebelum ada kebijakan PPN ini pastilah ini sudah terbantu. Ya ini untuk membantu masyarakat yang pendapatannya penghasilan rendah gitu untuk bisa mendapatkan rumah, karena kebutuhan sandang, pangan dan papan ini adalah kebutuhan pokok primer masyarakat selain pulsa sekarang ya gitu misalnya gitu. Nah, ini adalah kebutuhan pokok masyarakat. Nah, saya bilang tadi di mana ada janur kuning, di situ pangsa pasar itu urusan gitu. Nah, jadi dengan adanya kemurahan yang dilakukan oleh pemerintah melalui rumah subsidi ini sangat bagus. Walaupun ya masih ada juga yang menyalahgunakan nih rumah subsidi ya. Misalnya seperti apa Pak? Ya, misalnya ada orang yang mau beli rumah cuma bukan dia sebenarnya yang ambil itu rumah gitu. Orang lain yang kasih modal. Dipergunakan lagi ya, mau disewakan lagi. Juga, ya. Kerjanya pemerintah juga untuk menyaring siapa yang benar-benar butuh, siapa yang memainkannya. Nah, tapi itu lain hal. Cuma kebijakan ini dengan adanya subsidi rumah, kemudian juga PPN-nya bebas, ini juga akan mungkin ada mekanismenya juga bagaimana rumah subsidi juga mendapatkan keringanan. Nah, orang menengah ke atas saja diberikan keringanan untuk mendapatkan, bagaimana dengan orang yang harus mendapatkan subsidi. Nah, ini mesti lebih ada subsidi lagi. Karena bukan hanya perumahan Bu yang harus disubsidi gitu, Mbak Mirsa gitu. Sektor-sektor lainnya juga. Makanya ada Dinsos ya yang memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang golongan ekonomi lemah gitu urusannya. Nah, seperti itu. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi perbincangan kita saja kembali ke Pak Mustajab ya. Kita sampai di segmen yang terakhir nih Pak. Tadi kita sudah ngobrol banyak ya tentang insentif yang diberikan oleh pemerintah, kebijakan untuk penghapusan pajak pertambahan nilai atau PPN ini. Apakah memang ini berlaku untuk rumah baru saja atau bagaimana itu Pak? Ya, ini berlaku untuk kepada pengusaha. Ini bukan persoalan baru atau bekasnya kan, tetapi ini berlaku kepada pengusaha yang masuk kategori pengusaha kena pajak. Oke, PKP. Oke, baik. Kemudian seperti yang diinformasikan tadi ya, bahwa memang untuk penghapusan pajak pertambahan nilai ini kan durasi waktu yang diberikan itu selama 6 bulan ya Pak ya. Iya, betul. Itu berlaku mulai dari Maret hingga Agustus 2021. Mungkin dari Pak Mustajab, dengan adanya kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ini, mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan begitu Pak? Iya, kalau ini kan kalau PPN ini kan domain kementerian ya di pemerintah pusat. Sebenarnya Mbak Mirsa ada satu kebijakan yang bisa memacu juga pertumbuhan ya atau menggerakkan kegiatan ekonomi di properti ini. Yang kita sampaikan terkait dengan BPHTB. Nah, ini mumpung saya lagi berhadapan dengan anggota Dewan, jadi ada perwakilan kami di DPR bisa segera disuarakan Pak ya.
Berartinya kemudian BPHTB juga BPHTB. ya. Nah, BPHTB ini Mbak Mirsa, ini kan besarannya kan 5% dari nilai transaksi setelah dikurangi dengan apalagi namanya dasar bebas BPHTB. Yang nilainya sekitar 60 juta. Yang ini saya sampaikan di sini, ini dasar pemotongan 60 juta ini sudah berlaku sebelum saya jadi pengembang. Ini sudah terlalu lama ya. Alangkah idealnya kalau kebijakan yang pengurangan BPHTB sebesar 60 juta ini sudah bisa dikoreksi, mungkin apakah dijadikan 90 juta atau 100 juta. Karena memang ada kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan menteri di tahun 2016 atau 17 untuk melakukan apalagi namanya pengurangan di PPN, tetapi dikembalikan kepada daerah masing-masing. BPHTB tetapi dikembalikan ke daerah masing-masing. Itu besarannya diberikan sampai ke daerah. Karena ini bersamaan dengan penurunan PPH dari 5% ke 2,5% ya untuk komersil. Sementara untuk rumah subsidi hanya dipungut 1%. Jadi di kesempatan ini saya berharap kebijakan untuk mengkoreksi nilai BPHTB, dasar pengurangannya mulai dari 60 juta, itu bisa dikoreksi termasuk dengan jumlah persentasenya. Persentase BPHTB itu bahkan 5%. Saya kira kalau kita menggerakkan ya sama-sama karena ini khususnya untuk di Makassar dihapus sebagian dari jumlah 5% ini, apakah dalam kurun waktu sama dengan ditetapkan oleh pemerintah, saya kira ini bisa menggerakkan sektor properti ya. Dan ini partisipasi dari apalagi namanya pemerintah daerah. Ya, gimana nih masukannya Pak Anwar? Namanya usulan ini ya. Iya Pak, ini bisa diperjuangkan juga kan? Dan harapan. Ya. Dari apa yang disampaikan tadi Pak Mustajab ya, mudah-mudahan nanti secara internal nanti kita bisa bicarakan kembali. Nah mungkin juga ada permintaan mungkin dari pengembang atau siapa yang memasukkannya langsung ke DPRD sehingga bisa kita menjadikan bahan untuk kita bahas. Baik, makasih Pak. Karena kita sama-sama ini mau menggerakkan ekonomi dan membantu masyarakat. Iya. Oke. Masukan dari Pak Anwar, kita sampai di segmen yang terakhir mengenai insentif PPN yang dikeluarkan untuk rumah komersial, Pak. Baik. Ada yang ingin ditambahkan, Pak? Iya. Jadi ada 3 hal yang saya mau sampaikan secara singkat. Pertama, apresiasi kepada pemerintah yang telah mengambil langkah-langkah ini. Ini memberikan keringanan bagi masyarakat. Yang kedua, yang saya sampaikan bahwa kepada masyarakat yang memang sudah mempunyai rencana untuk membeli rumah, dengan adanya diskusi ini mungkin lebih tercerahkan sehingga mulai dia kumpulkan uangnya dan periode 6 bulan ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan simpang uangnya di bawah bantal atau di bank. Segera belikan properti sehingga bukan saja dia yang akan punya rumah tetapi juga membantu masyarakat. Kan sunnahnya juga uang itu tidak disimpan gitu, tapi diputar. Itu urusannya gitu. Nah, itu dah. Dengan membeli rumah ini atau mencicil rumah ini, perekonomiannya menjadi bergulir. Nah, yang ketiga bahwa terima kasih atas adanya diskusi ini, sehingga kita bisa share kepada masyarakat secara luas. Luar biasa mengumpulkan 3 orang luar biasa ini untuk kita bisa hadir bersama dan membahas masalah ini adalah hal yang luar biasa. Terima kasih banyak. Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Anwar. Kemudian saya ke Pak Akil. Nah, apa yang ingin disampaikan nih Pak? Masukan seperti apa untuk? Jadi begini, Pak Mirsa. Sektor properti ini kan tidak hanya membahas persoalan rumah komersial saja, ada juga rumah bersubsidi. Kaitannya tadi kalau berumah subsidi itu kaitannya tadi dengan kebijakan Menteri Keuangan soal penghapusan pajak. Sebenarnya di rumah bersubsidi sudah dilakukan, ya PPH dia 1%, PPN 0%, BPHTB tadi sesuai dengan ini pengurangannya 60 juta. Nah itu. Kemudian kesan masyarakat sebenarnya soal rumah subsidi ini adalah rumah kualitas rendah seperti bisik-bisik tadi Pak Bahtiar. Bisik-bisik tetangga. Kalau yang sekarang ini sudah tidak, karena semua sudah berbasis aplikasi. Jadi ada standarnya Pak ya? Sudah ada standarnya dan dikontrol oleh Kementerian Perumahan. PUPR tahun Pak ya? 2018 kalau tidak salah itu Pak Ustaz ya. Itu ada namanya SIRENG, Sistem Registrasi Pengembang. Itu terdaftar di PUPR. Di sini pengembangnya dikontrol. Kemudian setelah itu dari PDPPP ini saya catat ada namanya SIKASEP. Ya,
si Kasep ini untuk user Iya, ya. ya. Bagaimana dia bisa mengupdate, membeli rumah dari pengembang siapa, ya kan, dan seterusnya. Kemudian ada si Kumbang, kumpulan registrasi para pengembang. Itu terdaftar di UPPRA semua itu. Nah, itu semua di situ akan memudahkan user membeli rumah ketika dia mengupdate ya, masuk ke itu. Kemudian ada si Petruk, sistem pemantauan konstruksi. Nah ini, sistem pemantauan konstruksi ini di sinilah dilihat, diawasi oleh pemerintah secara digital, secara membuka aplikasi, melaporkan setiap perkembangan pembangunan progres perumahannya, mulai dari gali pondasi, berapa kedalamannya, spesifikasi besi yang digunakan, ya kan. Kemudian dia berafiliasi juga ke perbankan, LPJK, semua berinteraksi secara host to host. Ini. Jadi jangan ragu bahwa rumah subsidi atau kualitas rendah sama dengan kualitasnya dengan rumah komersial. Itu. Ya, jadi jangan ragu-ragu ya untuk membeli rumah subsidi juga gitu ya. Oke, Pak Batiar, kita sampai di segmen yang terakhir. Apa yang ingin menjadi catatan begitu, Pak? Iya, jadi tapi begini Anda kan. Tapi faktanya kita kasat mata itu bisa membedakan yang mana rumah subsidi, yang mana komersil. Nah, itu yang sekarang jadi ini. Maksudnya kalau saya biar tidak diberitahu ini rumah subsidi atau komersil, saya langsung bilang, oh ini subsidi ini. Karena itu tadi, ternyata seperti yang maksud saya kualitas rumahnya itu. Maksudnya mungkin dari diskusi ini nanti bisa rekomendasi teman-teman REI, mungkin bisa ini, karena kan kalau seperti itu kan berarti kita menciptakan ini skat gitu kan, skat sosial kan. Gitu. Meskipun sebenarnya faktanya mereka disubsidi kan, oleh negara. Yang kedua, terkait dengan kebijakan pemerintah seperti untuk terkait PPN kan di sektor properti. Inilah tadi yang waktu pertama saya singgung adalah bagaimana pemerintah sebenarnya mau mendorong pembangunan ekonomi di sektor-sektor yang produktif seperti sektor-sektor properti. Ya, jadi buatlah stimulus kan, buatlah polisi, buatlah kebijakan ekonomi. Salah satunya itu membebaskan tadi. Nah, yang kedua tadi yang tadi ada beliau singgung masalah BPHTB kan. Memang ini gede sekali memang, Pak. Saya baru-baru beli rumah, kurang lebih hampir 1 M, tapi harganya itu mahal sekali anunya, Pak. BPHTB-nya. Iya. Saya juga baru tahu. Saya ini belajar ekonomi sampai PhD, tapi baru tahu juga ternyata gede sekali ya. Tadi saya diskusi sama teman, memang ini diperuntukkan untuk untuk pendapatan asli daerah. Maksud saya, ini kan eranya, ini kan sekarang pandemi, hampir semua sektor. Jadi mungkin kalau semuanya pemerintah kota, ada anggota DPR bisa memberikan diskon atau apa dan sebagainya, kan bisa membantu rakyat dan juga membantu teman-teman pengusaha. Tapi yang jelas kalau saya, sektor ini memang harus didukung dan nggak bisa kebijakannya instan, harus didukung supaya bisa berkelanjutan. Karena begini, karena kalau rakyat beli rumah itu kan investasi. Nah itu yang saya juga biasa sampaikan ke teman-teman dosen. Ya bagus, lu beli rumah, karena kalau lu beli rumah itu kan investasi meskipun lewat pembiayaan dan sebagainya. Yang terakhir itu sektor perbankan. Perbankan juga ini harus sebenarnya harus ini. Tapi kan ini bisa kan lewat OJK kan, Otoritas Jasa Keuangan bisa men-still ini perbankan supaya mereka ini sangat sensitif dengan persoalan ini terkait dengan tingkat suku bunga kan. Seperti itu. Itu mungkin yang pandangan saya dalam rangka untuk membangun ekonomi kita di tengah situasi yang sangat tidak biasa ini. Kira demikian. Ya, mudah-mudahan dengan adanya insentif ini bisa memicu pertumbuhan ekonomi di sektor properti ini, gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih semua narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Mustajab Muji, kemudian Pak Akil Rifai, terima kasih. Kemudian Pak Anwar Faruk, terima kasih Pak. Kemudian yang terakhir Pak Bahtiar, terima kasih. Baik, untuk rekaman perbincangan ini Anda bisa langsung aja di channel YouTube Smart FM Makassar. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber, jaga kesehatan ya Pak ya. Dan akhirnya dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.